Patris et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau mengasihi dan mendampingi kami dengan sabda dan daya Roh Kudus-Mu. Berilah kami rejeki untuk bekal perjalanan hidup kami, ialah Yesus Kristus yang bukan hanya memberi roti untuk kami, tapi memberikan tubuh dan darah-Nya sebagai santapan dan minuman kami, agar kami pun dimampukan untuk menjadi berkat bagi umat dan masyarakat sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai 21. Sekali peristiwa, setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan naik perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasih kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid Yesus datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mereka tidak perlu pergi, kalian saja yang harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu ia mengambil ke-5 buah roti dan ke-2 ekor ikan. Sambil menengadah ke langit, diucapkannya doa berkat, dibagi-baginya roti itu, dan diberikannya kepada para murid. Para murid itu lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sampai 12 bakul penuh, yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita semua sudah hafal dengan kisah yang baru saja kita baca. Yesus memberi makan 5.000 orang lebih dengan mujizat penggandaan 5 roti dan 2 ikan. Kisah ini istimewa karena dicatat dalam keempat Injil. Kita bisa membaca dalam Injil Markus bab 6 ayat 35 sampai 44, dalam Injil Lukas bab 9 ayat 12 sampai 17, dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 14, dan dalam Injil Matius yang baru saja kita baca. Di samping kisah ini, kita masih mempunyai kisah mujizat serupa saat Yesus memberi makan 4.000 orang yang dicatat dalam Injil Matius bab 15 ayat
32 sampai 39 dan juga dalam Injil Markus bab 8 ayat 1 sampai 10. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita sudah hafal dengan kisah itu. Pada kesempatan yang baik ini, mari kita membaca kisah tersebut dalam konteks terutama Injil Matius yang kita baca pada hari ini. Kalau kita membaca Injil Matius bab 13, dikisahkan penolakan terhadap Yesus di Nazaret. Dan digambarkan dalam kisah tersebut, Yesus tidak dapat melakukan banyak mukjizat atau perbuatan-perbuatan besar karena orang-orang Nazaret tidak percaya kepada Yesus. Dalam Injil Matius bab 13 ayat 54 sampai 58. Suasananya tentu tidak nyaman karena Yesus ditolak dan tidak bisa membuat banyak mukjizat. Ketidaknyamanan itu disusul dengan kisah berikutnya pada Injil Matius bab 14 ayat 1 sampai 12 yang menggambarkan pemenggalan kepala kerabat dan sahabat Yesus, yakni Yohanes Pembaptis oleh Herodes. Dalam Injil Matius bab 14 ayat 1 sampai 2 digambarkan Herodes mendengar laporan tentang Yesus dan kemudian Herodes menyimpulkan bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang bangkit dari kematian setelah Herodes memenggal kepala Yohanes Pembaptis dan diletakkan di atas piring lalu diberikan kepada putri Herodias sebagai hadiah perjamuan pesta Herodes. Tetapi Herodes sendiri tidak mengancam untuk membunuh Yesus juga. Maka konteks ini bisa menjadi latar belakang sebagai suatu kilas balik, menceritakan kisah pesta ulang tahun Herodes serta rencana jahat Herodias dan tarian putrinya serta janji Herodes dengan memberikan kepala Yohanes di atas piring. Lalu kisah yang kita baca pada hari ini bab 14 ayat 13 sampai 21. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kalau kita baca konteks ini lalu kita menemukan kontras yang sangat jomplang, kontras antara pesta makan malam Herodes yang mengerikan dan santapan yang disediakan Yesus untuk 5.000 orang yang memberikan damai sejahtera dan kebahagiaan. Pesta Herodes dicirikan oleh kemewahan tetapi juga dengan suasana yang penuh dengan kengerian karena berujung kematian Yohanes Pembaptis. Sedangkan pesta yang disediakan Yesus ditandai dengan roti, makanan paling dasar yang dibutuhkan rakyat pada zaman itu. Pesta Herodes ditandai dengan kebencian dan dendam. Sementara perjamuan yang disediakan oleh Yesus ditandai dengan belas kasih, kerahiman, dan kemurahan hati kepada orang banyak. Tuan rumah pada pesta Herodes adalah seorang tiran yang perhatiannya hanya kekuatan dan kesejahteraan kelompoknya sendiri, sementara tuan rumah pada perjamuan Yesus adalah Sang Juru Selamat yang berbelas kasih, yang penuh kemurahan dan perhatian, dan kesejahteraan ditujukan kepada semua orang yang datang kepadanya. Pesta Herodes berakhir dengan kematian Yohanes Pembaptis secara mengerikan dengan pemenggalan kepala Yohanes Pembaptis. Sedangkan
perjamuan yang disediakan oleh Yesus berakhir pada kehidupan. Karena perjamuan yang disediakan Yesus adalah perjamuan yang menopang kehidupan kita. Itulah kontras yang kita temukan kalau kita membaca dan menempatkan perikop hari ini dengan konteks Injil Matius. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dengan konteks itu maka kisah memberi makan 5.000 orang adalah kisah kasih sayang. Yesus melihat orang banyak, tergerak oleh belas kasihan kepada mereka, bukan hanya menyembuhkan sakit penyakit, tetapi juga memberi makan untuk mereka. Maka dalam kisah ini juga terungkap satu kisah kelimpahan penuh rahmat Allah yang memelihara kehidupan kita. Dan sebagai murid-murid Kristus, khususnya dalam tradisi gereja Katolik, kita bisa membawa kisah ini dalam konteks Ekaristi. Saat Yesus memberikan tubuh dan darahnya sebagai makanan rohani kita, sebagai santapan rohani, sebagai makanan dan minuman yang menyelamatkan. Dan dengan itu kita dipanggil dan diutus untuk rela berbagi berkat. Seperti roti yang diambil, diberkati, dan kemudian dipecah-pecah, diberikan kepada orang banyak. Demikian juga hidup kita, rela diambil, diberkati, dipecah-pecah, dan menjadi berkat untuk sesama dan untuk alam semesta ini. Kehidupan yang seperti itu tidak pernah ditandai dengan kebencian, dendam, amarah, melainkan kerahiman, belas kasih, pengampunan, kemurahan hati, dan menjadi berkat bagi orang lain. Baik melalui tutur kata yang baik, perilaku, dan sikap hidup yang baik kepada orang lain. Inilah salah satu makna yang bisa kita temukan dari konteks kisah ini dalam Injil Matius. Semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.